Melihat tampilan percaya diri Guanshan dan lompatan Lin Tian, dia melewati barisan dan mendarat di gundukan pasir. Ia berdiri di sana dan berkata, tidak masalah untuk tidak mengatakan kerusakan, tetapi untuk berjalan bebas dalam susunan. Guanshan tidak percaya dan menatap Lin Tian dengan aneh. Wah, susunan ini bisa melawan siapa saja dan bagaimana kamu bisa datang ke sini? Melawan siapa saja? Itu benar. Di Gunung Fengxian, tidak ada yang bisa melampaui alam yang terganggu dalam kultivasi. Secara alami tidak ada yang bisa melewati barisan pertahanan bintang 8. Bagaimana jika aku seorang penyihir? Penyihir arai? Bahkan jika kamu ingin melewati arai pertahanan bintang 8 kamu harus menghancurkan arai, TP kamu benar-benar tidak terhalang. Apa kamu sama sekali tidak menganggap serius arai itu? Guanshan bukan orang bodoh, belum lagi seorang biarawan berdarah panas. Terutama ketika dia melihat Lin Tianeng berjalan melalui barisan, dia merasa ada yang tidak beres. Tidak hanya Guanshan, tetapi juga Feng Aosuan yang mengetahui susunan dengan sangat baik. Ya, bagaimana dia bisa melewati susunan? Shen Qingyu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah arai ini benar-benar kuat? Arai ini bahkan jika aku ingin memecahkannya, akan memakan waktu sekitar setengah jam, tapi dia... Lin Tian berjongkok dan mengeluarkan sebuah piring giok hitam dan tertawa, karena aku memilikinya. Feng Aosuan dan Guanshan penasaran dengan liontin giok Lin Tian. Ketika Lin Tian meletakkan liontin giok di gundukan pasir tempat dia berada, semua kekuatan di gundukan pasir diserap ke dalam liontin giok. Kemudian arai mulai berfluktuasi seolah-olah telah dihancurkan sedikit demi sedikit, dan Guanshan terkejut dengan muka pucat. Senjata ajaib apa itu? Lin Tian mengabaikan satu sama lain. Selama liontin giok menyentuh tempat itu, gundukan pasir itu akan hancur. Dengan cara ini, dalam waktu kurang dari beberapa saat semua kekuatan bukit pasir pun ditelan dan semua susunan di sekitar istana bawah tanah menghilang. Tidak, itu tidak mungkin, kata Guanshan. Meskipun orang-orang di aliansi Tianghu berdiri diam, mereka ketakutan di dalam hati mereka. Lin Tian menatap Guanshan dan berkata dengan dingin, jika kita menghentikan pertempuran, maka kita akan menghentikan pertempuran. Guanshan sedang terburu-buru. Bagaimanapun dia masih ingin menggunakan arai ini untuk berurusan dengan Lin Tian. Tapi sekarang arai itu telah hilang, dan tidak banyak cara yang bisa dia gunakan. Apakah kamu masih melakukannya? Lin Tian memandang Guanshan dengan tergesa-gesa dan Guanshan bersenandung, jangan berpikir kamu punya senjata ajaib, aku juga punya. Pada saat ini Guanshan melemparkannya dengan satu tangan, dan sebuah gunung besar terbang keluar kemudian jatuh di atas Lin Tian. Saya melihat beberapa kata besar terukir di gunung abadi. Melihat angin ini, sombong dan misterius, saya terkejut, tidak, ini 10 gunung aneh dari aliansi Tianghu. 10 gunung aneh? Shen Qingyu bertanya-tanya, dan Feng Aosuan mengangguk, dikatakan bahwa ada gunung aneh di aliansi Tianghu, dan itu bisa semakin besar. Apalagi setelah lebih besar, siapa tahu bobotnya akan lebih besar. Tidak hanya itu, kekerasannya juga sangat besar. Shen Qingyu berkata dengan terkejut, apa maksudmu? Begitu pihak lain melepaskan gunung secara maksimal, satu orang bisa dihancurkan dalam sekejap. Angin bangga dan misterius dan bermartabat. Shen Qingyu terkejut, tetapi Guanshan menatap Lin Tian dengan dingin. Wah, kuakui kamu tidak mudah, tapi dengan gunung kuno ini, kamu menunggu untuk dihancurkan berkeping-keping. Apakah kamu yakin itu bisa menghancurkanku? Lin Tian menatap gunung yang tumbuh dan tersenyum. Apa? Apakah Anda pikir gunung ini tidak akan membunuh Anda? Ini bukan tekanan, hanya saja kamu tidak bisa menyentuhku. Lin Tian mengulurkan satu tangan, dan kemudian mengambil sudut mulutnya. Gunung kuno ini, sebaliknya, sedikit menyempit. Gunung Guan menatap, tidak, itu tidak mungkin. Windao Xuan lebih demensia, senjata ajaib malah dikendalikan? Shen Qingyu tercengang, dan berpikir itu terlalu luar biasa. Lin Tian, setelah mengurangi gunung menjadi ukuran tinjunya, memegangnya di telapak tangannya dan berkata, senjata ajaib kecil, saya pikir itu akan membunuh saya. Kamu pasti terlalu meremehkanku. Kamu, siapa kamu? Guanshan mulai berpikir bahwa Lin Tian tidak sederhana, dan kemudian secara bertahap menjauh. Lin Tian mencibir, apakah kamu ingin melarikan diri? Guanshan dengan cepat mengeluarkan bendera putih, dan kemudian melambai, dia menghilang dengan bendera itu. Ternyata itu bendera persembunyian. Lin Tian menghela nafas tak berdaya, dan kemudian melihat mereka yang menunggu untuk mati. Saat ini, orang-orang ini memandang Lin Tian dengan ngeri, dan Lin Tian tidak merawatnya. Kamu telah diberi kesempatan, dan kamu ingin tinggal di aliansi Tianghu, jadi kubur di sini selamanya. Saat berikutnya, pasir yang tak terhitung jumlahnya, langsung mengubur orang-orang ini.
Feng Aosuan buru-buru terbang keluar istana bawah tanah, dan Lin Tian juga pergi ke sana. Adapun Shen Qingyu, dia juga dengan cepat mengikuti. Saya hanya dapat melihat bahwa istana bawah tanah ini terbuat dari batu khusus, yang dapat melindungi pesawat ulang-alik, tempat persembunyian atau senjata ajaib yang menembus. Namun, ada dua alur di pintu batu istana bawah tanah, yang digunakan untuk menempatkan kunci persegi. Lin Tian mengeluarkan kunci dan memasukkannya, tetapi yang lainnya tidak, membuat gerbang batu tidak bergerak. Bagaimana sekarang? Win Aosuan sangat tertekan, dan Lin Tian berkata, apapun, tidak dapat hidup tanpa energi. Dengan Lin Tian selesai, pelat giok hitam diletakkan di gerbang batu, dan kemudian gerbang batu tiba-tiba bergetar, sampai Lin Tian mendorong gerbang batu terbuka dengan mudah tanpa kunci. Angin Aosuan tertegun, kamu ini bisa menelan semuanya. Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi mengatakan sesuatu dan pergi ke istana bawah tanah. Feng Aosuan bersemangat untuk mengikuti, dan Shen Qingyu berjalan di samping Lin Tian dalam diam. Tetapi dalam sekejap, apa yang muncul di mata semua orang adalah labirin, dan indera ilahi tidak dapat digunakan. Tidak mudah bagi aliansi untuk menciptakan labirin seperti itu. Lin Tian sedikit terkejut. Ketika dia melihat labirin ini, dia tidak mengira itu adalah pekerjaan orang biasa. Kalau begitu, haruskah kita melanjutkan? Ayo pergi. Cari sedikit. Itu pasti akan ditemukan. Lin Tian menarik napas dalam-dalam, lalu memakainya. Angin itu sombong dan misterius, yang secara alami tidak banyak bicara, tetapi juga mengikuti langkah-langkah hutan. Pada saat ini, ada banyak orang berkumpul di tempat pedang hantu merah berada. Di antara mereka, Mu Chunsheng berkata kepada seorang pria berjubah dan topeng putih, Niulong, apa kabar? Bagaimana dengan Guanshan? Guanshan, dan lihat istana bawah tanah, tidak akan pergi sesuka hati. Niulong menjelaskan bahwa Mu Chunsheng mengerutkan kening dan berkata, di aula arai, di antara generasi muda, Anda hanya master arai bintang 8. Jika kamu bahkan tidak bisa memecahkan susunan di depanmu, itu akan selamanya. Wajah Niulong serius. Saya telah melihat susunan ini, yang sangat mirip dengan Kaisar Ribuan. Tuan Ribuan? Anda berbicara tentang pria itu? Mu Chunsheng terkejut, dan Niulongan berkata, dia adalah tokoh terkenal di dunia arai. Bahkan aliansi surga dan zaman kuno kita perlu mengetahui kemampuan arai darinya. Setelah mendengar ini, Mu Chunsheng bertanya-tanya, tetapi susunan ini, menurut Guidao Merah, dibuat oleh seseorang di alam emas. Bagaimana mungkin Kaisar Ribuan? Mungkin anak itu, dapatkan biografi Kaisar yang sebenarnya. Mata banteng itu tiba-tiba bersinar. Setelah mendengar ini, Mu Chunsheng berkata dengan muram, apakah ada cara untuk memecahkan susunan saat ini? Tidak ada yang bisa menyelesaikan aliansi antara surga dan orang dahulu kecuali Kaisar atau bocah itu melepaskannya sendiri. Niu itu lama menegaskan jalan. Mucun marah dan dikalahkan. Brengsek! Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul, dan matanya penuh ketakutan. Guanshan, kenapa kamu ada di sini? Niu lama menatap gunung itu dengan aneh. Guanshan terlihat buruk dan berkata, seseorang memecahkan barisan di luar istana bawah tanah. Apa? Niu lama kehilangan warnanya di bawah topeng, sementara Guanshan sangat marah sehingga dia berkata, sialan. Chunsheng kayu itu jalan yang mendesak, pada akhirnya apa yang terjadi? Guanshan menjelaskan masalah ini satu persatu, dan Mu Chunsheng membuka matanya setelah mendengarnya. Apakah ini Jin dan Jing lagi? Apa? Apakah kalian saling kenal? Guanshan bingung, dan Niu panjang menunjuk ke atas jarinya. Guanshan menatap bagian atas kepalanya dan melihat pisau hantu berbaju merah berlutut di sana. Dia ingin mati. Tidak hanya itu, ada arai di sekitarnya, tetapi Guanshan mencoba menyentuh arai ini, hanya untuk menemukan bahwa itu tidak dapat disentuh sama sekali. Itu benar-benar tidak terlihat, tetapi memang ada di sana. Apa yang terjadi? Guanshan menatap, mata Niulong menyipit, itu juga diatur oleh seorang pria Jin dan Jing. Apa? Guanshan terkejut, dan kemudian Mu Chunsheng meminta pisau hantu berwarna merah untuk menggambarkan penampilan pria di alam emas. Wajah Guanshan membeku dan berkata, ya, itu dia. Mu Chunsheng berkata, kapan Master Arai yang begitu kuat muncul? Guanshan tidak mengerti, dan Niulong berkata, tidak peduli apakah dia galak atau tidak, dia akan bertarung lawan aliansi Tianggu kita, dan hanya satu yang akan mati. Bagaimana sekarang? Mu Chunsheng mengerutkan kening, dan mata Niulong berbinar dengan cahaya aneh. Pada masa itu, pemimpin aliansi meminta orang-orang untuk menyegelnya untuk mendapatkan berbagai pencapaian kaisar, tetapi sekarang anak ini memiliki pencapaian susunan seperti itu.
Bisakah kita menjatuhkannya dan memberikannya kepada pemimpin aliansi? Ketika mereka mendengar ini, darah mereka mendidih, terutama Mu Chunsheng. Jika kita benar-benar menangkapnya dan memberikannya kepada pemimpin, kita akan berkembang. Guanshan mengerutkan kening, tapi itu tergantung pada kita. Itu hanya alam emas. Apakah kamu takut padanya? Niu Lama itu tidak tahu kemampuan Lin Tian, jadi dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian. Tapi Guanshan berkata dengan gelisah, aku akan bertarung dengannya. Menurutmu apa hasilnya? Mu Chunsheng berkata sambil tersenyum, keahlianmu bisa membuatnya berubah menjadi abu sesuka hati. Niulong juga percaya pada Guanshan dan berkata, ya, kamu pandai dalam hal itu. Guanshan menggelengkan kepalanya. Tidak, di depannya, aku tidak memiliki keberanian untuk melawan, dan dia akan membuat beberapa dinding aneh, yang membuatku takut menggunakan bendera pelarian dan melarikan diri. Apa? Melarikan diri? Senyum Mu Chunsheng mengeras, tetapi Niulong tidak percaya. Guanshan, kamu memiliki 1000 gunung, besar atau kecil. Jangan katakan salah satunya, tapi ada lebih banyak lagi, semuanya akan mati. Ketika Guanshan memikirkan adegan itu, dia menertawakan dirinya sendiri. Begitu dia meraihnya, dia mengendalikan pegunungan kuno. Tidak mungkin. Niulong segera berkata, dan Mu Chunsheng tidak mempercayainya. Ya, pegunungan kuno, apalagi Niulong dan aku, adalah beberapa orang yang paling kuat, mereka tidak bisa mengendalikannya. Guanshan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar mengerikan. Niulong masih tidak percaya. Dia berencana untuk menangkap Lin Tian sendirian, dan kemudian pergi ke pemimpin aliansi untuk memimpin kungfu. Jadi dia berkata kepada Mu Chunsheng, pergi, kumpulkan lebih banyak orang yang pernah ke Jalan Fengxian. Baiklah, aku akan menelepon. Guanshan mengerutkan kening. Apakah kamu benar-benar akan berurusan dengannya? Niulong mengangguk, ya, kita harus menjatuhkannya. Mu Chunsheng juga berkata, saya sudah mengaturnya. Diperkirakan dalam waktu kurang dari setengah hari, orang-orang yang pernah ke Jalan Fengxian di Gunung Fengxian akan datang. Oke, ayo pergi ke istana bawah tanah dan lihat apakah bocah itu masih di sana. Niulong segera membawa semua orang bersamanya dengan harapan besar. Namun, Guanshan memandang pria di bagian bawah kepalanya dengan tatapan bermartabat. Seorang pria di alam emas benar-benar dapat mengatur susunan yang begitu mengerikan. Di Guidao Merah, ketika mereka melihat semua orang pergi, mereka berteriak, tolong aku. Selamatkan aku. Tetapi semua orang lewat dan tidak menanggapinya, karena tidak ada yang bisa memecahkan susunan. Sebaliknya, mereka berharap untuk merebut Lin Tian, yang merupakan prioritas utama mereka. Sekitar setengah hari kemudian, banyak orang berkumpul di luar istana bawah tanah, dan mereka semua adalah ahli dari aliansi kuno. Di antara mereka, Guanshan menatap gerbang batu yang rusak dan bertanya-tanya, gerbang batu ini membutuhkan 2 kunci untuk dibuka. Mengapa rusak? Niulong juga memiliki firasat buruk, ketika kunci-kunci itu tersebar, mereka tidak pernah dikumpulkan lagi. Kalau begitu, haruskah kita masuk? Chunsheng Kayu bertanya dengan rasa ingin tahu, Niulong ragu-ragu, atau selamat tinggal, bagaimanapun juga, kita tidak memenuhi syarat untuk melihat apa yang disegel di dalamnya. Mu Chunsheng harus menekan ide-idenya, dan kemudian membiarkan semua orang bubar dan mengelilingi istana bawah tanah. Dia tidak boleh membiarkan siapapun pergi dari sini. Setelah semuanya diatur, Mu Chunsheng memandang Niulong dan Guanshan, kalian berdua, kalian satu-satunya yang bisa mengatur susunan di sekitar. Niulong menatap Guanshan. Ayo, mari kita mainkan arai 8 tingkat ganda. Cara lesu Guanshan, bahkan jika susunan bintang 8 ganda, di matanya, adalah sampah. Guanshan, kamu sangat bangga pada orang lain, tahu? Niulong berteriak, tetapi Guanshan tidak berdaya. Niulong, kamu belum pernah melihat betapa mudahnya dia melewati barisan dan dengan mudah menghancurkannya. Bukankah itu hanya Liontin Giok yang aneh? Begitu dia keluar, turunkan dia dengan cepat, sehingga dia bahkan tidak bisa menggunakan Liontin Giok. Kata Niulong percaya diri. Mu Chunsheng juga setuju, ya, kurasa begitu. Guanshan menghela nafas, oke. Jadi Niulong dan Guanshan mulai mengatur susunan, sementara Lin Tian masih berjalan di labirin. Sudah lama sekali, tapi labirin sepertinya tidak ada habisnya. Shen Qingyu secara bertahap merasa bahwa dia tidak kuat. Angin Aoshuan juga satu wajah dengan cara yang aneh, sudah lewat agak lama. Lin Tianzi melihat ke dinding di sekitarnya dan berkata, batu-batu ini adalah batu khusus yang tidak dapat ditembus atau disembunyikan, jadi kita hanya bisa grope untuk mereka sedikit. Bagaimana jika itu labirin yang tidak bisa keluar? Feng Aoshuan sedikit khawatir, tetapi Lin Tian memejamkan mata dan berkata, jangan khawatir, ikuti aku,
kamu dapat segera menemukan jalan keluar. Feng Aosuan bertanya-tanya apakah Lin Tian benar-benar punya cara. Lin Tian menutup matanya, tetapi rohnya gila. Dengan cara ini, Lin Tian dan keduanya berjalan sampai akhirnya mereka sampai pada langkah pertama. Tapi di depan tangga duduk patung batu. Shen Qingyu dan Feng Aosuan mengira mereka hanyalah patung batu biasa, jadi mereka tidak menganggapnya serius, tetapi Lin Tian menghentikannya. Jangan khawatir. Mengapa? Mereka akhirnya melihat pintu keluar, jadi mereka melihat pintu di depan mereka dan bertanya serempak. Lin Tian melihat patung itu. Ada penjaga di sini. Ini? Feng Aosuan tidak berpikir itu berbeda, tetapi Shen Qingyu menatap patung itu dan berkata, ini adalah ukiran batu. Lin Tian menggelengkan kepalanya, lalu Raja Api membuangnya, dan patung batu itu menyentuh Raja Api sejenak, tiba-tiba bergerak. Feng Aosuan dan Shen Qingyu segera terlihat terkejut. Patung batu itu, seperti seorang pria, berdiri dan gemetar. Debu perak di permukaan menghilang sekaligus, dan Raja Api kembali ke tangan Lin Tian. Namun, pria ini, tanpa Tuhan di matanya, berkata, dalam aliansi kuno hari berikutnya, Nekromanci 98. Nekromanci! Shen Qingyu menarik napas dan mengerutkan kening di alis Feng Aosuan. Ini perbaikan mati. Apa itu nekromanci? Lin Tian sangat aneh dengan banyak hal dalam aliansi Tiangwu, sementara Shen Qingyu menjelaskan, tetua, dikatakan bahwa ada semacam orang di aliansi Tiangwu yang jiwanya dikendalikan, membuat mereka seperti orang mati. Singkatnya, mereka adalah orang-orang tanpa jiwa mereka sendiri, dan mereka semua disebut orang mati, hanya 98, peringkat 98 pada orang mati, yang sangat mengerikan. Feng Aosuan juga berkata, jika kamu bisa masuk peringkat 100 besar, kamu setidaknya harus Sanxian. Tidak ada jiwa? Lin Tian memandang biksu yang mati itu dengan aneh. Ya, ini seperti mesin, dan mereka hanya mematuhi perintah aliansi surga dan zaman kuno, jadi saya khawatir sangat menyedihkan untuk pergi kali ini. Angin bangga dan misterius dan bermartabat. Lin Tian menatap 98, dan 98 tidak peduli siapa dia. Setelah melaporkan identitasnya, dia berkata, penyusup, mati. Saya hanya melihat momentum orang mati memancar, tetapi karena penutupan Gunung Xianshan, kekuatan orang ini hanya bertahan dalam keadaan terganggu. Namun meski begitu, kekuatan keadaan terganggu orang ini sangat kuat, dan dia segera membekukan kaki ketiga orang di sana. Trio surgeri air. Lin Tian melihat kakinya dan tidak menganggapnya serius, tetapi Shen Qingyu dengan cepat melepaskan apinya sendiri. Namun, nyala api tidak bisa mencairkan es sama sekali. Feng Aosuan adalah sejenis kesadaran, seperti angin sepoi-sepoi, dia keluar dari posisi semula. Melihat Feng Aosuan melarikan diri, biksu yang mati itu segera mengumpulkan dinding es dan menjebak Feng Aosuan di sana. Feng Aosuan ingin menembus es. Tanpa diduga, biksu yang mati itu mengeluarkan jimat dari tangannya dan melemparkannya ke dinding es. Dinding es segera membuat Feng Aosuan tidak bisa menembus. Ini angin bangga dan misterius. Lin Tian sangat tenang, dan saat ini, dia menjadi manusia batu lagi, tetapi sebuah suara datang dari tubuhnya, yang, dengan keberanian seperti itu, berani bertindak di depan kita. Suara ini bukanlah biksu yang mati, tetapi lebih seperti manusia, tetapi orang ini tidak ada di sini, tetapi di tempat terpencil untuk mengendalikan hal yang sama. Ketika Feng Aosuan mendengar ini, dia berkata, apakah Anda pengendali ahli nujum? Ya, saya adalah salah satu dari 5 pengendali kultivasi kematian dari aliansi surga dan zaman kuno. Feng Aosuan mendapatkan kembali ketenangannya. Jadi kamu mengendalikan semua tindakannya? Aku tidak perlu berurusan denganmu. Mereka bisa menyelesaikannya sendiri. Setelah itu, mereka dapat melaporkannya kepada saya. Suara itu berkata dengan percaya diri. Siapa yang tahu bahwa tubuh Lin Tian bersinar dengan cahaya hitam saat ini, dan semua lampu hitam ini terfokus pada manusia batu. Suara itu di dalam pria batu itu segera meraung, siapa? Siapa yang menyerangku? Kemudian semua jenis jeritan, sampai suara di dalam manusia batu menghilang, dan manusia batu itu mati dan dibangkitkan, dan sekali lagi matanya kosong, dan dia menatap Lin Tian, siap memberi Lin Tian warna untuk dilihat. Lin Tian segera memisahkan hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian cahaya hitam, yaitu, pembunuhan kilat jiwa, menghantam hantu yang tak terhitung jumlahnya. Pria batu itu segera mengeluarkan suara tumpul, jelas kesakitan. Lin Tian melempar gulungan perbaikan segel, dan prestasi pria batu itu segera diserap oleh gulungan perbaikan segel. Pada saat berikutnya, pria batu itu meninggal dan jatuh ke tanah. Lin Tian berjalan mendekat dan memeriksanya. Dia menemukan bahwa dia benar-benar mati. Dia bahkan tidak memiliki jiwa. Dia berkata, praktek kematian ini akan mati dengan sendirinya. Feng Aosuan berkata di dinding es, begitu kultivasi ditinggalkan, atau Anda pikir Anda tidak bisa menang, Anda akan memilih untuk mati. Lin Tian tidak menyangka latihan ekstrim semacam ini akan terjadi pada orang mati itu. Jika dia meninggal, aku akan mendapat masalah.
Feng Aosuan melihat dinding es di sekelilingnya dan jimat aneh itu. Dia sangat tertekan. Ini bukan hanya jimat. Apa yang harus ditakuti? Lin Tian tidak berpikir demikian, tetapi Feng Aosuan berkata dengan muram, ini adalah jimat yang menghalangi tubuh jiwa manapun untuk menembus, dan dinding es ini juga sangat kuat, saya tidak dapat mematahkannya sama sekali. Apakah menurutmu aku transparan? Lin Tian tidak punya pilihan selain merobek jimat itu, tetapi Feng Aosuan berkata dengan tergesa-gesa, jimat ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan diri sendiri. Setelah tidak dihilangkan sendiri, itu akan meledak, seperti ledakan Yuan Shen yang terganggu. Mata Shen Qingyu melebar karena terkejut. Ini sangat kuat. Lin Tian menatap jimat itu dan berkata, meskipun jimat itu kuat, tidak akan ada artinya jika itu menghancurkan kekuatan. Rusak. Feng Aosuan belum menanggapi. Lin Tian meletakkan liontin giok itu secara langsung, dan jimat itu jatuh. Angin Xuanleng yang sombong di bawah, dari dinding es menjadi aus, dan kemudian tatapan aneh pada Lin Tian, kamu. Baiklah, ayo pergi. Setelah Lin Tian selesai, Raja Api melemparkannya dan melelehkan es di bawah kaki Shen Qingyu. Shen Qingyu segera dengan senang hati mengikuti Lin Tian, sementara Feng Aosuan melihat punggung Lin Tian dan bergumam pada dirinya sendiri, itu pria ajaib. Setelah sekitar beberapa saat, mereka melewati pintu batu di tangga dan memasuki aula utama. Gelap di aula, tapi ada nafas yang kuat di dalamnya. Selain itu, Lin Tian terlalu akrab dengan nafas, yang merupakan penguasa ribuan kaisar. Feng Aosuan merasakan nafas dan berteriak, Tuan! Namun, tidak ada kedamaian dan tidak ada apa-apa di dalamnya, dan Shen Qingyu bertanya-tanya, apakah benar-benar ada Tuan di dalamnya? Ini adalah susunan luar angkasa untuk menyegel jiwa dan tubuh. Bisakah itu rusak? Angin itu Aosuan dengan bersemangat melihat Lin Tian, dan Lin Tian menjelaskan, ingin menghancurkan, jiwa pertama masuk ke dalam. Lalu, kita. Lin Tian memandang Shen Qingyu dan berkata, saya ingin jiwa memasuki ruang ini, tetapi Anda dapat membantu saya melihat tubuh. Jika ada perubahan, silakan hubungi saya. Ah, kamu. Shen Qingyu sedikit khawatir. Lin Tian duduk dan meletakkan tangannya di perbatasan yang gelap. Untuk sesaat, seluruh tubuh Lin Tian sepertinya sudah mati, dan Feng Aosuan juga merupakan tubuh jiwa. Dia juga membuat lompatan dan bergegas ke ruang gelap. Shen Qingyu berdiri di sana sendirian, melihat sekeliling dalam kegelapan, dan tempat yang tenang, yang membuatnya sedikit takut, tempat yang luar biasa, sangat menakutkan. Sekarang di apa yang disebut ruang jiwa tersegel ini, itu adalah pemandangan lain. Saya melihat awan gelap di dalamnya, dan jiwa Lin Tian dan Feng Aosuan seperti berjalan di atas awan. Tetapi mereka tidak melihat apa-apa, yang membuat Feng Aosuan berkata, nafas tuanku jelas dekat. Mengapa tidak berhenti? Jangan khawatir, aku akan mencoba. Jiwa Lin Tian melintas satu persatu, lalu dia berkeliling, dan untuk sesaat, awan di sekitarnya menyebar. Sebuah lembah, di lembah, ada tubuh, dan tubuh ini kecuali kepalanya adalah, lainnya berbentuk batu. Pada saat yang sama, di dahi tengkorak ini, ada simbol hitam, dan memancarkan cahaya hitam. Selain itu, ada belenggu yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, yang diletakkan di kepala, membuatnya tidak bergerak, seperti tubuh yang sedang tidur. Melihat ini, Feng Aosuan sudah terisak, Tuan. Tapi itu tidak bergerak, dan angin Aosuan hanya ke masa lalu, adalah cahaya hitam yang kuat untuk rebound. Lin Tian telah menatapnya untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat bagian kaku lainnya dari tubuhnya, dia bergumam, satu bagian dibagi menjadi 5 bagian, yang artinya, apa maksudmu? Win Daoshuan ragu, Lin Tianleng berkata, satu bagian dibagi menjadi 5 bagian. Setiap bagian disegel dalam patung batu. Hanya ketika 5 bagian terintegrasi, satu tubuh dapat utuh. Apa? Lalu tuanku, disegel dalam 5 patung batu? Ya, dan jika Anda melihatnya di depan Anda, kepalanya disegel di sini, sedangkan bagian membatu lainnya mewakili segel di tempat lain. Ketika Feng Aosuan mendengar ini, matanya semua merah. Brengsek, orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno itu benar-benar bukan manusia. Pertama, dia mematahkan jimat di kepalanya dan belenggu di sekitarnya. Lin Tian selesai, dan salah satu dari mereka maju untuk membuka segel ini. Angin itu Aosuan khawatir, hati-hati, ada barisan ganas di sekitar. Lin Tian datang langsung ke Kaisar. Matanya merah dan dia berkata, kamu telah menderita. Apa yang Tuhan ribuannya rasakan? Kepalanya tiba-tiba bergerak. Namun, karena segel roh, kepalanya hanya bergerak sedikit, lalu menjadi tenang. Feng Aosuan ingin tahu tentang apa yang baru saja terjadi, dan tangan Lin Tian membuat penampilan kepunahan virtual, dan kemudian cahaya hitam mengenai jimat penyegel jiwa. Kemudian Lin Tian menyerap kekuatan jimat dengan liontin giok, dan kemudian dengan cepat menarik jimat itu. Ketika jimat itu diambil, kepalanya tiba-tiba bergerak, dan terdengar suara gemuruh, aku akan membunuhmu. Feng Aosuan bersemangat untuk maju, Tuan, ini aku. Kaisar menggelengkan rambutnya dan menatap Feng Aosuan dengan mata. Merah Feng Aosuan mengangguk liar, baiklah, Tuan. Ini saya.
Suasana hati Kaisar Wan Qian perlahan mereda, dan kemudian matanya berangsur-angsur pulih. Tetapi dia melihat belenggu di sekelilingnya dan 4 bagian dirinya yang disegel di tempat lain dan berkata dengan marah, "Bajingan sialan ini, mereka bahkan menyegelku dalam 5 patung." "Tuan, tidak apa-apa. Kami akan membantumu menemukan segel lain dan membantumu." Kaisar mengangguk, tetapi dia melihat Lin Tian berdiri di sana menatap dirinya sendiri. Dia berkata dengan demensia di matanya, "Apakah kamu menderita?" Lin Tian mengucapkan 3 kata ini, dan Kaisar agak sulit dipercaya. "Tidak, itu tidak mungkin, kamu. 10.000 tahun yang lalu, aku tidak menyangka kita akan bertemu dengan cara ini." Lin Tian berkata dengan emosi. "Anda?" Kaisar sangat bersemangat, dan wajahnya gemetar. Di satu sisi, Feng Aosuan bertanya-tanya mengapa tuannya tidak begitu bersemangat ketika dia melihat Lin Tian. Lin Tianze memandang siang Feng Aosuan. "Aku ingin membantu tuanmu mematahkan belenggu, tapi aku ingin kamu pergi." Suara Windao Xuan oh, dan kemudian menatap Kaisar, "Tuan, saya menunggu Anda di luar." "Baiklah, pergi." Kaisar Wan Qian sangat bersemangat saat ini, dan menganggukkan kepalanya dengan cepat. Angin, sombong dan misterius, menghilang di sana seperti embusan angin. Ketika Shen Qingyu melihat Feng Aosuan tiba-tiba keluar, dia tampak bingung. "Tuan Feng, bagaimana Anda keluar?" "Dia ingin menerobos pertempuran untuk menyelamatkan tuanku, jadi dia membiarkanku keluar." Feng Aosuan selalu merasa aneh, dan Shen Qingyu melihatnya dalam diam. Namun, saat ini, di ruang jiwa yang disegel, Kaisar ingin berlutut, tetapi bagian lain dari tubuhnya disegel di tempat lain, membuat kepalanya bergerak sekarang, jadi dia sangat bersemangat sehingga air mata jatuh di matanya. "Tuan, murid itu tidak berbakti dan tidak bisa berlutut untukmu." Mata Lin Tian juga sedikit merah, dan kemudian dia mengatur rambutnya dengan kedua tangan satu persatu dan berkata, "Tidak apa-apa." Saat ini, Kaisar seperti anak kecil. Dia tidak bisa menahan tangis, kakak laki-laki bela diri, kakak perempuan bela diri, dan banyak lainnya sudah mati. "Jangan khawatir, perintah mereka, aku akan membiarkan aliansi surga dan zaman kuno membayar kembali." Lin Tian menenangkan, 2 mata sudah penuh dengan merah. Kaisar Wan Qian mengangguk dengan penuh semangat. Dia bisa melihat bahwa Lin Tian hanya berada di alam emas dan bertanya, "Tuan, mengapa Anda berkultivasi?" Lin Tian menjelaskan dan membuka belenggu satu persatu. Ketika Kaisar Wan Qian tahu apa yang sedang terjadi, dia khawatir, "Tuan, jika orang-orang aliansi kuno menemukanmu hari itu, mereka akan membunuhmu. Ini Gunung Fengxian. Sanxian atau orang tua itu hanya akan dibunuh olehku ketika mereka tiba di sini." Lin Tian menjelaskan. Namun, Kaisar sedikit tersesat. "Tuan, saya tidak bisa bertarung dengan Anda. Istirahatlah yang baik, dan serahkan sisanya padaku." Lin Tian menenangkan Kaisar, lalu menatap batu-batu di tubuhnya dan berkata, "Aku harus membiarkan kalian semua bergerak." Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka menggunakan teknik segel khusus untuk menyegel bagian lain dari hidup saya di tempat yang berbeda, tetapi sampel batu saya ini hanya palsu." "Palsu, kamu juga bisa membiarkannya hidup. Jika kamu tidak hidup, kamu tidak dapat menggunakan kekuatanmu, atau kamu akan kesakitan." Lin Tian menatap Kaisar dan berkata. Ribuan Kaisar mendengar bahwa bagian lain dari dirinya dapat hidup bahagia. "Tuan, saya mendengarkan Anda." "Bagus. Lalu tahan." Setelah Lin Tian selesai, dia mengeluarkan beberapa lumpur kayu dan batu hematopoiesis, dan kemudian menjadikannya tubuh. Namun, karena bagian lain dari Kaisar disegel, Lin Tian hanya bisa memulai dari patung batu sisi lain. Hanya patung-patung batu itu, dari awal death, sedikit daging dan darah, bahkan penguasa ribuan Kaisar, dapat merasakan fluktuasi roh dalam tubuh. "Tuan, tubuh saya benar-benar dapat digunakan," katanya. "Sekarang, Anda hanyalah manusia biasa, tetapi satu-satunya hal yang berbeda dari manusia biasa adalah Anda memiliki pertahanan yang kuat dan jiwa yang kuat." Lin Tian memperkenalkan tubuhnya. Kaisar berbalik dan melambaikan tangannya. "Tuan, bahkan jika saya memiliki tubuh seperti itu, saya dapat menggunakan pengetahuan arai yang Anda sampaikan kepada saya untuk memperbaiki orang-orang di aliansi kuno." "Tidak. Saya tidak keberatan jika Anda menggunakan kekuatan apapun, dan saya tidak ingin Anda dan aliansi berjuang keras." "Tuan, mengapa?" "Kubilang, tubuhmu hanya memungkinkanmu untuk bergerak, tetapi jika kamu benar-benar menggunakan terlalu banyak kekuatan melintasi perbatasan, mudah untuk sengsara. Aku mencoba mengendalikannya." Kaisar berjanji, tetapi Lin Tian selalu gelisah dan mengingatkan, "Ingat, kamu tidak dapat menggunakan Reiki tanpa izinku, tahu?" "Begitu, Tuan." Ribuan Kaisar adalah anak dengan cara asal-asalan yang sama. Lin Tian merasa lega berkata, "Setelah Anda keluar, Anda tidak boleh memasukkan identitas Anda dengan orang luar, yang dapat menyebabkan tubuh Anda yang lain menjadi sasaran aliansi surga dan zaman kuno." "Tuan, saya mengerti." Ribuan Kaisar juga tahu bahwa tubuh mereka yang lain disegel di tempat yang berbeda oleh aliansi surga dan zaman kuno. Jika mereka dipaksa untuk bertindak, mudah untuk menarik perhatian mereka. Melihat bahwa dia mengerti, Lin Tian berkata, "Bisnis saya juga dirahasiakan untuk saat ini.
Tuan, apakah Anda takut pada orang-orang dari aliansi Tiangu? Bagaimanapun, di matanya, Lin Tian tidak takut pada apapun. Lin Tian menggelengkan kepalanya. Tidak. Itu adalah... Ribuan kaisar tidak mengerti. Lin Tian menjelaskan, ada pejabat abadi di setiap benua, dan ada 5 pejabat abadi yang menjaga benua ini. Mereka tidak membiarkan jiwa orang-orang di atas berubah menjadi dunia fana untuk membuat masalah. Jika Anda memberitahu mereka, saya dapat mundur kapan saja, tetapi Tian Shuimen, Tian Huomen, dan orang-orang yang dibingkai oleh aliansi surga dan zaman kuno, saya tidak dapat menyelamatkan mereka. Tuan, saya akan mendengarkan kalian semua, katanya dengan hormat. Dingin. Lin Tian melintas, sebelum prestasi saya benar-benar pulih untuk bersaing dengan 5 pejabat abadi, saya tidak akan memberitahu Anda identitas saya untuk saat ini. Tetapi... Kaisar bingung, dan Lin Tian berkedip, tetapi saya akan mengirimkan pesan saya dari waktu ke waktu di daratan, sehingga orang-orang dari aliansi dapat hidup dalam ketakutan. Kaisar Wan mengerti maksud Lin Tian, jadi dia berkata dengan penuh semangat, Tuan, saya ingin memperbaiki orang-orang itu bersamamu. Baiklah, ayo pergi. Kaisar sangat bersemangat sehingga dia berjalan keluar dari ruang bersama Lin Tian. Jiwa Lin Tian kembali ke tubuhnya. Shen Qingyu, yang berada di luar, merasa lega ketika dia melihat Lin Tian membuka matanya secara bertahap, dan Feng Aosuan berkata dengan tergesa-gesa, itu, Shifuku, dia. Di luar. Pada saat ini, Kaisar keluar dari dalam. Ketika Feng Aosuan melihat bahwa Kaisar memiliki tubuh baru, dia menatap, Tuan, kamu. Apa? Tidak mengenal saya. Angin Aosuan menggelengkan kepalanya berturut-turut, tidak. Apa itu? Tubuh dan napasmu sepertinya telah berubah secara halus. Feng Aosuan menemukan bahwa seluruh tubuh dan nafas Kaisar telah banyak berubah kecuali penampilannya. Kaisar Wan Qian tahu bahwa Lin Tian telah melakukan semua ini untuk menutupi identitasnya, jadi dia tersenyum dan berkata, sebelum saya menemukan tubuh daging lain, Anda harus menganggap ini sebagai saya. Ya, Tuan. Feng Aosuan sangat bersemangat dan menatap Lin Tian. Terima kasih banyak. Siapa tahu, Kaisar Ribuan berkata, tidak besar, tidak kecil. Feng Aosuan tidak tahu apa artinya, tetapi Kaisar tidak mengatakan identitas Lin Tian, tetapi dia berkata, mulai hari ini, panggil dia leluhur. Mata Feng Aosuan melebar. Bagaimanapun, dia adalah seorang Sanxian, tetapi sekarang dia disebut leluhur Jin dan Jing, yang membuatnya bertanya-tanya, di sini. Apa? Apakah Anda ingin tidak menati saya? Kaisar menatap, dan Feng Aosuan berpikir, apakah karena dia menyelamatkan tuannya, jadi tuannya memintaku untuk mengenalinya sebagai leluhur? Jika kamu tidak menelepon lagi, aku akan mengantarmu keluar dari sekolah sekarang, kata Kaisar. Feng Aosuan ketakutan. Dia dengan cepat kembali ke jalan Tuhan. Tuan, saya menelepon, saya memanggil. Lihat angin, wajah Aosuan malu, menatap Lin Tian, leluhur tua. Namun, Kaisar tersenyum pada Lin Tian dan berkata, namanya Xiao Xuanzi. Dia adalah satu-satunya murid saya yang mewarisi kemampuan saya. Ya, aku sudah melihatnya. Lin Tian mengangguk, sementara Shen Qingyu di satu sisi bisa melihatnya. Tapi Mu Chunsheng dan Niu Long mengirim orang untuk mengepung mereka berempat. Tapi Guanshan bertanya-tanya, bagaimana bisa ada 4 orang? Semuanya harus patuh. Mu Chunsheng ini berkata dengan percaya diri, sementara Niu Long menatap Lin Tian dan bertanya, wah, apakah kamu cucu dari Kaisar Ribuan? Lin Tian tidak berbicara, tetapi penguasa Ribuan di satu sisi berteriak, anjing mana di antara kalian yang memandangnya sebagai cucu dari penguasa Ribuan? Niu lama menatap, aku akan bertanya lagi. Apa yang kamu bicarakan? Aku bilang kamu otak babi. Dia akan dikatakan sebagai cucu Kaisar. Ribuan Kaisar membenci tahu. Orang-orang ini tidak tahu bahwa Kaisar yang sebenarnya ada tepat di depan mereka, tetapi mereka mengira Lin Tian adalah cucu Kaisar. Secara khusus, Mu Chunsheng mencibir, jika dia bukan cucu Kaisar, mengapa dia tidak tahu susunan Kaisar? Kaisar ingin menjelaskan, tetapi Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, saya tidak ingin mati. Sekarang aku punya kesempatan untuk pergi. Orang-orang dari aliansi Tiangu tertawa dan tidak mengatakan apa-apa ketika mereka mendengar ini, tetapi Guanshan mengerutkan kening dan merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Itu omong kosong. Aku akan menjaganya. Pada saat ini, seorang pria dengan tatanan abadi tidak dapat melihatnya lagi dan keluar. Bing Lin menatapnya dan berkata, bertarunglah dengan cepat, jangan buang waktu. Ya, kakak laki-laki Bing. Pria itu keluar, lalu menatap Lin Tian, dan napasnya keluar. Itu adalah udara hijau kayu. Pada saat yang sama, pria itu juga berkata kepada Lin Tian dan yang lainnya, nama saya Mu Lingzi, sihir penyegelan abadi. Ini adalah keterampilan rotan sepanjang 10.000 mil. Pada saat ini, pria itu, sebuah ide, tongkat besar keluar dari tanah, dan tongkat ini dapat dihubungkan ke langit dalam sekejap. Tak hanya itu, tongkat juga memancarkan lapisan cahaya. Itu hanya sihir penyegelan abadi yang lebih rendah.
Melihat cahaya ini, Lin Tian membenci tahu dalam satu kata. Hanya? Wah, kamu sangat naif. Mata gembala itu berkedip dingin, dan tongkat besar itu berayun keras. Ini seperti tentakel besar. Itu dilemparkan dengan keras ke Lin Tian dan yang lainnya, dan Lin Tian berdiri diam. Orang-orang dari aliansi Tianghu bertanya-tanya mengapa Lin Tian tidak mengelak, sementara Feng Aosuan khawatir dan memandang Kaisar. Tuan, tidakkah Anda menghindar? Dari apa kamu bersembunyi? Perhatikan baik-baik apa yang dilakukan leluhur. Kaisar memarahi bahwa angin bangga dengan suara Suanen, dan Shen Qingyu bertanya-tanya mengapa Kaisar sangat mempercayai Lin Tian. Tetapi pada saat ini, tongkat besar itu berhenti di udara, dan tidak bergerak. Anak roh binatang itu alisnya berkerut, ini, bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab? Bing Lin, yang sedang melihatnya, bertanya-tanya, apa yang kamu lakukan, saudara pendeta? Kakak bela diri Bing, saya tidak tahu caranya. Sihirku di luar kendaliku. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang bingung, sementara Guan Shan berkata dengan tergesa-gesa, bahkan sihir penyegelan abadi dapat dikendalikan. Tapi Mu Chunsheng berkata, pasti ada yang salah. Niulong berteriak, gunakan serangan diam-diam, jangan bawa bersamanya. Gembala itu berpikir itu masuk akal, jadi dia menyingkirkan sihirnya, dan tongkat itu segera menghilang. Kemudian dia berpikir untuk mengumpulkan tongkat di bawah kaki Lin Tian. Siapa tahu tongkat ini belum keluar, berhenti tumbuh. Anak gembala itu terkejut, dia tahu di mana saya ingin membuat sihir. Ketika Mulingzi bertanya-tanya, Kaisar mencibir, sekelompok orang sampah ingin bersaing dengan tuanku. Itu naif. Menguasai. Orang-orang bingung, dan Mu Chunsheng bahkan lebih bingung, apakah sulit menjadi orang tua sepertimu, yang juga dari Tianhuomen? Akulah yang menghancurkan aliansi kuno. Kaisar ribuan kesal melihat orang-orang ini, tetapi dia tidak bisa menggunakan prestasinya. Paling-paling, dia hanya bisa menggunakan mulutnya. Mu Chunsheng kesal, Mulingzi, maukah kamu? Jika tidak, biarkan orang lain datang. Mulingzi mencoba segala macam metode, yang membuatnya tidak punya pilihan selain kembali, sementara orang lain yang memiliki perintah untuk menyegel makhluk abadi menyatakan niat mereka untuk bertarung. Ayo! Pada saat ini, kata-kata Lin Tian mengejutkan orang-orang dari aliansi Tianghu. Bing Lin itu merasa lebih terhina. Wah, katamu bersama. Ya, kalian semua yang memiliki tatanan abadi bersama. Lin Tian berkata dengan dingin. Bing Lin sedikit kesal, dan Mu Chunsheng tidak ingin berlarut-larut terlalu lama, jadi dia berkata kepada orang-orang itu, dia bahkan ingin mati, jadi kamu pergi bersama. Meskipun orang-orang ini tidak ingin menggertak mereka lagi, kata-kata Lin Tian merangsang mereka, jadi mereka bergegas. Hanya Bing Lin yang mengira dia kuat dan ingin berhadapan satu lawan satu dengan Lin Tian, jadi dia berteriak, hentikan. Semua orang berhenti dan menatap Bing Lin dengan ragu. Bing Lin berkata dengan dingin, barang semacam ini cukup untukku sendiri. Kemudian Bing Lin keluar, dan semua orang tahu bahwa Bing Lin kuat, jadi orang-orang itu tidak berani bertarung dengan Bing Lin. Lin Tian menatap Bing Lin, sebaiknya kamu membiarkan mereka bersama, atau kamu akan sengsara nanti. Wah, tahukah kamu apa sihir penyegelan abadiku? Tidak peduli apa, itu tidak berguna bagiku. Lin Tian sangat percaya diri, seolah-olah dia bisa melihat semuanya, tetapi hawa dingin di Bing Lin semakin parah, dan gurun di sekitarnya turun salju. Ada banyak awan salju mengambang di udara utama, dan ada 3 lapisan cahaya putih di awan salju itu. 3 lapisan cahaya, yang juga merupakan sihir penyegelan abadi kelas atas. Lin Tian melihatnya dan tidak melepaskannya. Tapi Shen Qingyu dan Feng Aosuan terkejut. Bagaimanapun, semakin tinggi kualitasnya dan semakin mengerikan kekuatan sihir penyegelan abadi, tetapi Kaisar menertawakan orang-orang ini. Benar-benar cuek. Dia menggunakan sihir ini untuk melawan tuanku. Ketika Feng Aosuan mendengar ini, dia menatapnya dengan aneh dan bertanya, Tuan, siapa dia? Mengapa Anda begitu percaya padanya? Semuanya dikatakan. Itu leluhurmu. Bagaimana kamu bisa berbicara begitu banyak omong kosong? Kaisar ribuan menatap, dan angin terlalu bangga untuk berbicara. Bing Lin itu mencibir, apakah itu lebih unggul? Saya khawatir Anda tidak tahu seberapa kuat kelas atas itu. Kemudian, Lin Tian membentuk dinding es di sekitar mereka, dan Mu Chunsheng, yang berada di luar, sangat puas dan berkata, oke. Niulong bahkan lebih tersenyum, Jin dan Jing berani menjadi sangat gila, dan tidak melihat apa yang bisa dia lakukan. Lin Tian sangat tenang, dan kemudian Raja Api mengguncangnya. Dalam sekejap, ada api di sekitar dinding es, dan nyala api berubah warna sepanjang waktu. Selain itu, roh medan pembunuhan abadi akan lebih kuat dari tempat lain, sehingga Raja Api menjadi lebih mengerikan. Bahkan jika dinding es ini tidak lebih kuat, mereka akan rentan. Orang-orang yang melihat pemandangan ini terkejut, dan Kaisar tertawa, sampah. Semuanya sampah. Bing Lin terlihat jelek. Saya tidak percaya. Bing Lin mengulurkan satu tangan, dan kemudian memadatkan es besar. Seperti naga panjang, es mengalir keluar dengan cepat, berniat menerbangkan Lin Tian Shen. Lin Tian memegang Raja Api dan bergegas menghampirinya.
Api di tangannya berubah menjadi air saat menyentuh es. Tidak hanya itu, ketika Lin Tian tiba di Binglin, dia tiba-tiba tersenyum, nikmati perlahan. Sebelum orang banyak menyadarinya, Lin Tian menampar Binglin, yang berdiri di sana dan tertawa, "Wah, baju besi esku terbuat dari sisik hewan laut berusia 10.000 tahun. Sulit bagimu untuk menembus baju besi ini, belum lagi serangan umum Sanxian." Setelah Binglin selesai mengatakan ini, orang-orang dari aliansi Tiangu tertawa, terutama Mu Chunsheng berkata, "Wah, kamu memiliki kekuatan untuk kembali melawan monster." Tapi Niu Lama mencibir, "Apakah kamu ingin kembali?" "Tidak mungkin." Shen Qingyu khawatir, dan Feng Xuanao mengerutkan kening, bukankah perlu dilawan pada jarak sedekat itu? Namun, Kaisar berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, leluhurmu, jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti." "Tuan, tapi Lin Jia benar-benar tidak sederhana. Serangannya sulit ditembus, apalagi melukai pihak lain." Feng Aosuan khawatir. Namun, Kaisar tersenyum dan tidak berbicara. Sampai Lin Tian berhenti, yang disebut Lin Jia yang terbuat dari skala 10.000 tahun berubah menjadi kaca di tempat, terfragmentasi. Orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno, satu persatu, tersenyum mengeras, terutama mata Binglin. Tidak mungkin. Lin Tian tidak berbicara satu sama lain, tetapi keluar dengan satu telapak tangan. Binglin sangat takut sehingga dia terbang keluar. Dia pikir dia bisa menghindari serangan Lin Tian. Siapa yang tahu bahwa ada dinding di udara, menghalangi Binglin, yang mengelak dan akhirnya terjebak di ruang kecil. Orang-orang aliansi Tiangu terkejut. Binglin menyerang tembok, tetapi tembok itu sangat keras. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa mematahkannya. Dia hanya bisa berteriak, "Keluarkan aku!" Guanshan takut menjadi konyol, kataku, dia mengerikan. Mu Chunsheng dan Niu Lama juga tinggal, terutama kekuatan Binglin, mereka semua tahu, tetapi sekarang dia terjebak oleh seorang pria jin dan jing. Kaisar tertawa, "Sekelompok semut, jangan lihat apa yang bisa dilakukan tuanku." Feng Aosuan terkejut dan berkata, "Apakah tidak ada batasan untuk kekuatannya?" Shen Qingyu juga terlihat dipuja, betapa kuatnya. Lin Tian menatap Mu Chunsheng dan yang lainnya, melirik dengan dingin. "Giliranmu." Mu Chunsheng terkejut dan melihat sisa biarawan Feng Xian. "Apalagi itu?" "Naik, semuanya. Buang semua mantra penyegelan abadi Anda." Para biksu terkejut satu persatu, lalu bergegas keluar dalam kerumunan, berniat memusatkan sihir mereka untuk menenggelamkan Lin Tian. Siapa tahu, mantra orang-orang ini tidak berhasil, ada dinding yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka, menjebak mereka di sana. 10 biksu abadi bahkan tidak melukai bulu Lin Tian. Dia sangat takut sehingga Mu Chunsheng menatap Niu Long dan berkata, "Pergi." Niu Long tidak mau, tetapi juga berkedip, "Tuan Balai Kayu, jika kamu melarikan diri hari ini, akan sangat sulit untuk menangkapnya." "Apa yang Anda inginkan?" "Tidak mungkin bagi Mu Chunsheng," tapi Niu Long berkata dengan dingin, "Gunakan itu." Selesai berkata, Niu Long mengeluarkan pil, dan Mu Chunsheng terkejut, "Ini. Ambillah." Niu Lama memberi Mu Chunsheng pil, dan Mu Chunsheng panik, "Kenapa kamu tidak? Dalam aliansi surga dan zaman kuno, saya lebih tinggi dari Anda. Anda harus mendengarkan saya," kata Niu Long. Mu Chunsheng menolak untuk menerima, "Saya adalah wakil kepala aula penegakan hukum. Mengapa saya harus mendengarkan Anda?" "Apa? Apakah Anda tidak setuju?" "Ya, saya tidak puas." Bahwa Mu Chunsheng tahu bahwa pil ini mengerikan, jadi dia bertekad untuk tidak menggunakannya. Mata Niu Long berkedip dingin, dan dia mengeluarkan panji-panji yang terbang ke kepala Mu Chunsheng. Mu Chunsheng memarahi ketika dia tidak bisa bergerak di tempat. "Brengsek, bagaimana kamu bisa mulai melawanku? Demi kemuliaan aliansi, kamu harus berkorban." Mata dingin Niu Long melintas, dan gunung itu bergegas. "Niu Long, kamu akan membunuhnya seperti ini." "Diam." Niu Lama menatap ke bawah topeng, dan kemudian sebuah pil dimasukkan ke dalam mulut Mu Chunsheng. Beberapa murid aliansi Tiangu tercengang satu persatu, dan mereka ingin tahu tentang apa yang terjadi, tetapi Mu Chunsheng tiba-tiba berteriak. Suara itu sangat keras dan menyebar kemana-mana. Banyak orang menutup telinga mereka. Bahkan Shen Qingyu di kejauhan dengan cepat memeluk kepalanya dan berkata, "Ada apa?" Pil ajaib aliansi surga dan zaman kuno, yang dilintasi oleh Kaisar ribuan. Feng Aosuan terkejut. "Tuan, apakah ini benar-benar pil ajaib?" "Iya." Pada saat ini, mata Mu Chunsheng merah, dan tubuhnya mulai mengembang, dan dia secara bertahap berubah menjadi raksasa kecil, dan seluruh tubuh mulai menumbuhkan rambut hitam, seperti orangutan. Pada saat yang sama, Niu Panjang melambaikan panji di tangannya dan melafalkan mantra aneh di mulutnya. 10 biksu yang terperangkap berteriak satu persatu, dan kemudian berubah menjadi 10 lampu darah, yang melewati dinding dan memasuki tubuh Mu Chunsheng satu persatu. Ribuan kaisar menatap, demonisasi dan fusi. Integrasi? Apa itu? Jelas bahwa Feng Aosuan belum pernah mendengarnya, dan Shen Qingyu juga bingung.
Kaisar membeku dan berkata, demonisasi dan integrasi berarti kekuatan orang lain diintegrasikan ke dalam tubuh mereka sendiri, dan mereka memiliki ingatan dan bahkan kemampuan satu sama lain. Apa? Bukankah dia tak terkalahkan? Feng Aosuan memandang Mu Chunsheng dan benar-benar bodoh. Dengan cara ini, dia memiliki 10 mantra. Penyegelan abadi. Feng Aosuan dan Shen Qingyu tercengang. Mereka tidak berpikir bahwa aliansi kuno akan memiliki cara yang aneh. Lin Tian mengapung di udara, menghadap senyum jahat kehidupan musim semi kayu yang tumbuh, sampah. Mereka tidak menyangka Lin Tian akan tertawa, terutama Niu Long tertawa, wah, dia sekarang memiliki 10 mantra penyegelan abadi dan kekuatan 10 orang. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang terintegrasi, itu akan di Gunung Fengxian. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Namun, Niu Long berkata dengan wajah galak, kultivasi terbatas, tetapi jiwa mereka tidak terbatas, jadi semangat ke-11 orang ini telah terintegrasi. Kekuatan jiwa yang kuat itu tidak bisa dilawan dengan ramuan emas kecil. Kamu mengatakan lebih dari kekuatan jiwa. Lin Tian menertawakan dirinya sendiri, dan kaisar ribuan di sana bahkan berkata dengan senyum santai, jika itu lebih dari kekuatan jiwa, mereka akan datang lebih banyak, sama saja. Mengapa? Feng Aosuan tidak mengerti, dan Shen Qingyu juga tidak mengerti. Hanya jiwa Lin Tian, penguasa ribuan kaisar, bukan lagi jiwa orang biasa. Secara alami, orang-orang ini tidak bisa menandinginya. Tetapi orang-orang itu tidak tahu, terutama Niu Long tersenyum dan berkata, wah, sepertinya kamu belum menyadari betapa mengerikannya mereka. Ayo, aku akan berdiri di sini dan membiarkan mereka menyerang. Mereka bahkan tidak bisa menyerang saya. Lin Tian seperti raja, mengambang di sana, menatap Chunsheng kayu ajaib. Tapi Niu Long berkata dengan bangga, oke, aku akan membuatmu menyesali kesombonganmu. Selesai berkata, Niu lama membaca beberapa mantra, mata Mu Chunsheng tiba-tiba melebar, dan kemudian 2 lampu merah menyembur keluar dari kedua matanya, dan targetnya adalah Lin Tian. Orang-orang dari aliansi Tianghu berpikir bahwa Lin Tian akan dibunuh oleh kerusakan jiwa dari 11 tuan. Tetapi tidak terduga bahwa ketika 2 lampu merah melewati tubuh Lin Tian mengapung di tempat yang sama dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih di sini? Ini. Niu Long benar-benar tercengang, dan Guanshan tahu ada yang tidak beres, jadi dia berkata kepada Niu Long, keluar dari sini. Kaisar tertawa dan sangat senang. Sebagai seorang Sanxian, Feng Aosuan tidak percaya apa yang terjadi saat ini. Shen Qingyu, apalagi, benar-benar menonton pertarungan abadi. Wajahnya tertutup dan dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Anggota lain dari aliansi Tianghu mundur satu persatu, seolah-olah mereka akan melarikan diri. Namun, Niu Long tidak mau, terutama di balik topeng. Dia berkata dengan dingin kepada orang-orang dari aliansi Tianghu, demi aliansi Tianghu yang hebat, kamu harus memberikan sesuatu. Tidak, tidak. Orang-orang aliansi tua itu berbalik satu demi satu, dan sapi itu lama membaca mantra. Orang-orang itu berubah menjadi cahaya darah untuk memasuki tubuh hidup musim semi kayu ini satu persatu. Tubuh Mu Chunsheng lebih besar lagi, dan Guanshan terkejut dan berkata, kamu. Niu Long berkata dengan dingin, hari ini aku harus membawanya. Lin Tian menatap Niu panjang dan berkata, katakan padaku, siapa kamu? Mengapa kamu tahu roh darah? Roh darah? Shen Qingyu tidak tahu apa itu, dan Feng Aosuan tidak mengetahuinya, tetapi penguasa ribuan kaisar mengetahuinya, dan dia terkejut, ya, bagaimana dia tahu keterampilan roh darah? Tuan, apa itu roh darah? Angin bangga dan misterius. Kaisar Wan Qian menjelaskan, dikatakan bahwa ada seorang magang di Tianghu yang telah belajar sihir. Selama mereka menanam serangga di tubuh manusia dan perlu menggunakannya, mereka akan langsung menyerap pencapaian mereka, mengubahnya menjadi cahaya darah, dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam tubuh orang lain. Apa? Serangga? Feng Aosuan menarik napas, dan Kaisar mengangguk, serangga jenis ini harus disimpan dalam daging, dan masing-masing harus dibudidayakan selama lebih dari 10 tahun. Namun, orang-orang tadi, diperkirakan mereka telah ditanam dengan serangga, dan mereka tidak tahu. Angin Aosuan terkejut, siapa orang itu? Namanya Gu Duang, salah satu murid kejam Tiangu. Kaisar memperkenalkan satu persatu. Feng Aosuan tidak mengerti dengan baik, tetapi jelas bahwa pihak lain tidak mudah mendengarkan tatapan bermartabat Kaisar. Benar saja, di balik topeng, mata Niu Long berbinar dengan cahaya aneh. Wah, apakah kamu tahu roh darah? Saya tahu lebih dari itu. Aku juga tahu bahwa itu adalah keterampilan Raja Racun. Lin Tian menatap Niu panjang. Niu Long tertawa, itu benar. Raja Racun Gu adalah tuanku. Apa yang salah? Kaget? Saya tidak takut, tapi saya tidak menyangka akan melihat muridnya di sini. Lin Tian tersenyum, dan kemudian sebuah dinding melintas di sekitar Niu panjang. Niu Long terkejut dan buru-buru mengendalikan Mu Chunsheng. Mu Chunsheng memukul Lin Tian lagi dengan lampu merah di matanya, tetapi itu tidak mempengaruhi jiwa Lin Tian sama sekali, yang sangat mengubah penampilan Niu Long. Bagaimana kamu bisa melakukannya dengan begitu banyak orang? Hanya itu yang bisa saya lakukan. Apakah kamu ingin menyakitiku? Naif.
Tubuh Lin Tian adalah bersinar dengan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian dia menyerang Mu Chunsheng secara langsung. Mu Chunsheng melelehkan jiwa banyak orang, yang bisa dikatakan sangat tidak stabil. Selama jiwa sedikit rusak, ledakan besar akan terjadi. Seperti yang diharapkan, ketika jiwa Lin Tian melintas dan mengenai jiwa mereka, masing-masing dari mereka berteriak. Akhirnya, tubuh bengkak Mu Chunsheng tiba-tiba meraung dan berubah menjadi abu, dan jiwa di dalamnya mati. Niulong di tepi meledak secara langsung, dan Guanshan persis sama. Sambil memegang bendera Dundi, Niulong berhenti dan menghilang di tempatnya. Kaisar terkejut dan bergegas ke Lin Tian dan berkata, "Sialan, aku membiarkan dia melarikan diri." "Maksudku?" Lin Tian berkata dengan lemah, "Tuan, mengapa?" Feng Aosuan dan Shen Qingyu juga datang, tetapi mereka tidak mengerti mengapa Lin Tian ingin melepaskan mereka. Lin Tian berkedip dingin, "Aku akan menggunakannya untuk menarik racun Raja Gu." Kaisar tiba-tiba menyadari dan segera berkata, "Tuan, saya tahu Anda tidak akan membiarkan mereka pergi tanpa alasan apapun. Ayo pergi, bersiaplah dan berikan hadiah besar kepada orang-orang di Liga Tiangu." Lin Tian berkedip. "Tuan, apa maksudmu?" "Tinggalkan tempat pembunuhan dulu, cari tempat untuk mengatur garis pertempuran, dan tunggu mereka." Setelah ragu-ragu, Kaisar berkata, "Tempat ini bagus, cukup luas." Lin Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah kamu tidak lupa cara aku mengajarimu mengatur susunan?" Ribuan Kaisar malu cara, "Benar-benar salah, salah benar-benar." "Ya, itu bagus. Ayo pergi." Lin Tian berbalik dan pergi, dan Kaisar memikirkan artinya untuk beberapa saat, dan kemudian dia berkata, "Tuan, saya tahu." Feng Aosuan bergumam, "Susunan tuanku, perlu dia mengajarkannya." Shen Qingyu juga tidak mengerti, apa yang terjadi? Namun, Kaisar Wan Qian tidak menjelaskan. Feng Aosuan hanya bisa memikirkannya, dan Lin Tian pergi dengan 3 orang. Di tempat terpencil di ladang pembunuhan Feng Xian, Guanshan meletakkan sapi yang terluka dan berkata, "Di sini, seharusnya aman untuk saat ini." Setengah tubuh Niulong sekarang berdarah dan berdaging, tetapi dia tidak mau mengatakan, "Tidak, aku menginginkannya, aku pasti ingin dia mati. Kami memiliki begitu banyak orang tewas. Apakah Anda ingin melanjutkan?" Ketika Guanshan memikirkan orang-orang yang meninggal hari ini, dia sedikit mencela Niulama. Niulong berkata dengan dingin, "Apa? Apakah Anda pikir saya membunuh orang-orang itu? Jika mereka melarikan diri lebih awal, atau tidak pergi ke istana bawah tanah, mereka akan baik-baik saja." Guanshan dengan cara tertekan. Niulong berkata sambil cekikikan, "Siapa yang kita takuti? Tapi ini Gunung Feng Xian. Bahkan jika aliansi Tiangu kita lebih kuat, lebih berbakat, dan lebih sansian, hanya ada alam yang terganggu untuk kultivasi. Ini sama sekali bukan pertandingan anak itu." Gunung yang dilewati ini tertekan. Namun, Niu Lama gemetar dan mengeluarkan batu nada, "Bei Siwei, Bei Hunli, mungkin tidak seperti bagus seperti anak itu, tapi Bei Gudu, tuanku, adalah yang terbaik di dunia. Apakah kamu tidak akan membiarkan tuanmu datang? Itu melewati gunung Jalan Jing besar." Niulongan berkata, "Itu benar. Tapi diam, Tuan." Dia diam saja. Dia bisa datang kapan saja. Ketika Niulama selesai, dia memberitahu yang disebut Raja Gu meracuni semua hal yang terjadi dan apa yang mampu dilakukan Lin Tianhui. Di satu sisi, Guanshan mengerutkan kening dan tidak tahu harus berbuat apa sampai Niulong berkata dengan penuh semangat, "Tuanku berkata bahwa dia akan segera datang, dan mari kita mobilisasi semua murid Gunung Feng Xian yang tersisa dan gerbang Tongbao di Gunung Feng Xian, dan biarkan mereka membantu memblokir pintu keluar Gunung Feng Xian, sehingga orang itu tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi." Setelah mendengar ini, Guanshan terkejut dan berkata, "Dia benar-benar datang, senior. Anak itu bisa menguasai ribuan pencapaian susunan Kaisar. Tuanku secara alami tertarik padanya." Sapi itu lama mengeluh. Guanshan mengerti dan berkata, "Oke, saya akan keluar dan menyebarkan berita." "Baiklah, ayo pergi." Niulong segera pergi bersama Guanshan. Kemudian, murid-murid aliansi Tiangu dan Tongbaomen di Gunung Feng Xian berkumpul satu demi satu, yang menarik spekulasi banyak orang. Tidak hanya itu, Niulong juga meminta murid-muridnya untuk mengirim pesan ke Lin Tian. Ini membuat Anda bertanya-tanya bagaimana alam emas ini menyinggung aliansi surga dan zaman kuno. Begitu banyak orang perlu dimobilisasi untuk menghadapinya. Selain itu, Niulong juga menawarkan hadiah kepada dunia luar, yang membuat praktisi tersebar yang tak terhitung jumlahnya mulai mencari jejak Lin Tian. Lin Tian dan yang lainnya berdiri di area terlarang hutan saat ini, dan ada beberapa makhluk roh di mana-mana. Begitu Tu Fei yang bersembunyi di dalamnya, menghindari orang-orang dari gerbang Tongbao dan aliansi Tiangu. "Di sini, benar." Lin Tian memandangnya, menatapnya dan berkata, "Ada hewan beracun, hutan, dan gunung di mana-mana. Ini memang tempat yang sempurna." Di satu sisi, Feng Aosuan tidak mengerti sama sekali, dan Shen Qingyu tidak. Apa yang mereka bicarakan? Entahlah. Feng Aosuan terlihat bingung, dan Lin Tian tersenyum pada Kaisar dan berkata, "Ayo, mari kita buat susunan besar untuk mereka." Ribuan Kaisar segera bersemangat, "Ya, Tuan."
Kemudian Lin Tian memisahkan banyak hantu. Pada saat yang sama, Kaisar Wan Qian meminta Feng Aosuan untuk membantunya. Bagaimanapun, Kaisar Wan Qian tidak berani menggunakan kekuatannya sesuka hati. Dia hanya bisa menunjukkan Feng Aosuan dengan apa yang dia ketahui. Shen Qingyu diam-diam menatap 3 orang sibuk. Dengan cara ini, itu berlangsung selama beberapa hari dan malam. Ketika Lin Tian berhenti lagi, dia sudah duduk di pohon. Namun, Kaisar sedikit bingung. Tuan, kita semua siap, tetapi jika orang-orang dari aliansi kuno itu tidak datang, bukankah kita akan? Apakah kamu tahu berapa banyak orang di Gunung Fengxian yang mencariku sekarang? Lin Tian tidak tersenyum. Kaisar bertanya-tanya, orang-orang di Gunung Fengxian mencarimu? Lin Tian tahu banyak berita melalui Tong Baomen, jadi dia mengatakan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Setelah mendengar ini, Kaisar terkejut dan berkata, jadi Raja Gu dan Racun telah datang? Ini hanya pekerjaan paruh waktu, tetapi dia telah membawa banyak ahli bersamanya. Dia bisa bersenang-senang bermain dengan mereka. Lin Tian meregangkan dan meregangkan tubuh, dan Feng Aosuan mendengar Lin Tian mengatakan permainan, dan merasa seperti sesuatu akan terjadi. Kaisar memandangnya dan berkata, pergi, sambut orang-orang dari aliansi Tianggu. Tetapi Lin Tian berkata, tidak, saya telah mengatur agar seseorang mengirimkan berita. Diperkirakan orang-orang dari aliansi Tianggu akan segera datang. Kaisar berkata, Tuan, Anda baik. Lin Tian menatap ketiga orang itu dan berkata, meskipun Raja Gu dan Racun mengatakan bahwa dia berpisah, dia akan menggunakan Gu dan Racun, atau bahkan beberapa dari mereka. Jadi jika kamu digigit oleh apapun, kamu tidak boleh menggunakan aura sembarangan, tapi tunggu di sana, dan aku akan membantumu menyelesaikannya. Nasihat Lin Tian, Kaisar Ribuan Alam tidak berani tidak mengikuti, tetapi angin sombong dan Xuan tidak memiliki tubuh. Dia tidak sabar, tetapi Shen Qingyu mengangguk, ya. Tetapi suara ini jatuh begitu saja, beberapa orang secara bertahap muncul di dekatnya, dan beberapa dari mereka tiba lebih dulu. Lihat, orang itu benar-benar berada di hutan area terlarang. Saya tidak dapat menemukannya. Dia datang ke hutan yang mengerikan ini. Kemudian semakin banyak orang, dan beberapa Sanxiu juga dengan bersemangat berteriak, nak, cepat menyerah. Aku bisa menjaga seluruh tubuhmu. Beberapa orang bahkan berteriak, buang apa, cepatlah. Tapi kemudian tawa tajam datang, dia milikku. Melakukan tidak merampokku. Ini adalah suara wanita, dan sangat tajam, banyak orang dengan cepat menutup telinga mereka, beberapa orang berteriak, sial, wanita bau itu. 9 perubahan suara ajaib. 10.000 kaisar mendengar suara ini untuk terkejut beberapa saat, dan Lin Tian juga mengenali setelah bertanya, ceri jahat ini, apakah dia masih hidup? Ceri ajaib, seorang wanita berbakat dari gerbang sihir 10.000 tahun yang lalu, adalah yang kedua setelah sihir yang memiliki kemampuan yang berat. Tetapi kemudian, ceri ajaib menghilang tanpa alasan, dan Lin Tian tidak mempedulikannya. Jadi sekarang dia mendengar pengetahuan unik ceri ajaib itu lagi, jadi dia penasaran untuk bertanya kepada Kaisar. 10.000 tahun yang lalu, dia menyelamatkan kita sekali, dan kemudian menghilang, kata Kaisar. Oh, dia menyelamatkanmu? Ya, suatu kali, kami dikejar dan dibunuh oleh 29 perampok dari aliansi surga dan zaman kuno. Dia melakukannya. 9 perampok untuk yang abadi? Lin Tian tahu bahwa ini adalah keberadaan tingkat atas Sanxian, tetapi dia tidak menyangka bahwa aliansi Tianggu harus memiliki orang-orang seperti itu. Iya. Suara Kaisar Wan Qian baru saja jatuh. Di hutan terdekat, ada seorang wanita dengan roh jahat berkedip. Ketika mereka melihat wanita itu, mereka berjaga-jaga. Wanita bau ini, dia ada di mana-mana. Beberapa orang mengeluh, beberapa orang bahkan berteriak, Yang Feiyan, hari ini, tetapi suatu hari orang-orang dari Liga Kuno akan datang, apakah kamu tidak takut mati? Yang Feiyan, iblis yang membuat aliansi Tianggu sakit kepala, bahkan seorang wanita bau yang membuat semua orang di tempat kejadian membenci. Secara khusus, bau aneh Yang Feiyan membuat banyak orang menyingkir, dan beberapa orang juga menunjukkan, mengapa begitu jelek. Dikatakan bahwa dia berspesialisasi dalam budidaya dengan serangga busuk, jadi dia bau. Bukankah bagi wanita seperti itu untuk melatih keterampilan sihir ini? Aku tidak bisa menahannya. Orang-orang iblis seperti ini. Yang Feiyan mengabaikan kerumunan, dan secara bertahap memulihkan tubuhnya. Pada saat yang sama, wajahnya ditutupi dengan beberapa tumbuhan, membuat wajahnya menjadi hijau. Tidak hanya itu, beberapa ulat sutra terlihat berenang di rambut mereka, membuat beberapa orang merasa ingin muntah. Pria ini hari ini, aku yakin. Yang Feiyan pergi ke Lin Tian dan yang lainnya, dan tidak peduli apa reaksi Lin Tian dan yang lainnya, dia berkata langsung kepada mereka yang hadir. Sanxiu tertawa satu persatu, dan beberapa orang tertawa, Yang Feiyan, kamu sulit untuk melindungi dirimu sendiri, tetapi juga melindungi orang lain. Benar, Yang Feiyan. Kalian semua adalah penjahat buronan penting dari aliansi. Apakah Anda ingin melindungi mereka? Yang Feiyan tidak peduli. Dia memandang Shen Qingyu dan Lin Tian, dan akhirnya menatap Shen Qingyu dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil, kamu sangat tampan. Shen Qingyu terkejut dan malu. Anda.
Namaku Yang Feiyan, orang yang menghancurkan gerbang sihir kuno. Yang Feiyan berkata sambil tersenyum. Shen Qingyu tercengang selanjutnya, eksterminasi pintu iblis kuno. Ya, itu adalah gerbang ajaib aliansi kuno. Kamu mengerti? Yang Feiyan berkata dengan bangga. Tapi ini menarik ejekan publik di belakang. Itu masih punah? Aku ingat terakhir kali aliansi dihancurkan. Tidak, hanya ada beberapa kejahatan yang tersisa dari gerbang iblis yang melarikan diri. Yang Feiyan tidak senang, tetapi juga menatap perbaikan longgar itu. Anda anjing lari aliansi lama akhir-akhir ini, kualifikasi apa yang harus saya katakan nanti? Anjing berlari? Aku berkata wanita bau, bersihkan mulutmu untukku. Sekelompok perbaikan menatap jalan. Oh, apakah itu? Kalau begitu mari kita berkompetisi. Itu tergantung pada Anda atau saya. Tangan Yang Feiyan terentang, dan serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Sanxiu itu mundur satu demi satu, dan beberapa orang berteriak, apa yang dapat kamu lakukan selain menggunakan cacing iblis yang menjijikkan ini? Mereka jauh lebih sayang darimu. Yang Feiyan menertawakan mereka. Tetapi orang-orang itu memarahi satu persatu, sampai seseorang berteriak setelah kerumunan, orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno akan datang. Ayo, aku akan melihat apakah kamu bisa melarikan diri. Aku pasti akan melarikan diri. Setiap kali wanita bau ini berlari paling cepat, atau aliansi surga dan zaman kuno akan menangkapnya. Semua orang langsung tertawa. Yang Feiyan berkata dengan keras kepala, hari ini, saya tidak akan pergi. Benarkah? Apakah Anda benar-benar ingin melarikan diri? Tidak jauh terdengar suara tumpul lelaki tua itu, dan ketika mereka mendengarnya, mereka semua menoleh ke belakang. Apakah itu Raja Racunku? Pasti. Lihat, kursi sedan emas yang dibawa oleh aliansi Tianghu. Mata semua orang tertuju pada kursi sedan emas satu persatu. Di samping kursi sedan emas berdiri sekelompok ahli aliansi Tianghu, termasuk Niulong dan Guanshan. Yang Feiyan menatap kursi sedan dan berkata tanpa rasa takut, ini Gunung Fengxian. Selain itu, kamu hanya sebagian. Pisahkan, apa yang tidak bisa kamu lakukan? Orang-orang di kursi sedan meremehkan jalannya. Kamu tidak yakin bisa memisahkanku. Yang Feiyan tidak setuju, dan orang-orang kursi sedan berteriak kepada orang-orang di sisi kursi sedan, siapa, turunkan gadis bau ini untukku. Saya. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan dua pedang di punggungnya keluar. Semua orang bertanya-tanya siapa pria itu sampai pria kursi sedan berkata, garis itu, pedang ganda, terserah kamu. Pedang ganda? Semua orang di ruangan itu menatap. Dia dikatakan sebagai pedang pengalih perhatian paling kuat dalam aliansi surga dan zaman kuno. Ya, dia bisa menggunakan pedang ganda. Dikatakan bahwa itu adalah teknik pedang tingkat harta karun yang luar biasa. Satu orang mengendalikan dua pedang? Ya, mengerikan. Pada saat ini, pria bernama Shuang Jiansha melompat ringan dan datang ke batu 5 langkah dari Yang Feiyan. Dia pikir itu mewakili cara yang benar dan berkata, Yang Feiyan, hari ini saya mewakili cara yang benar untuk menghancurkan Anda. Cara yang benar? Lucu, saya membidik aliansi Tianghu, dan Anda, atas nama aliansi Tianghu Anda, jangan menarik jalan yang benar, cara iblis. Yang Feiyan segera tucau dao. Kaisar sangat menghargainya dan berkata sambil tersenyum, itu cukup dibandingkan dengan karakter Ceri ajaib pada masa itu. Angin Aoshuan dengan cara aneh yang baik, Ceri jahat ini, benar-benar dan desas-desus sama, adalah iblis besar yang tidak masuk akal. Ini. Kaisar memandang Lintian dan suaranya menjadi sangat kecil, seolah-olah dia takut untuk mengatakan sesuatu. Feng Aoshuan tidak tahu apa yang ditakuti Kaisar, tetapi Shen Qingyu tidak memperhatikan apa yang mereka bicarakan. Sebaliknya, dia menyembah dan berkata, Nona Yang, ini sangat tampan. Para biksu di antara hadirin sama sibuknya. Beberapa orang masih bercanda, jalang, teknik pedang-pedang ganda sangat cepat. Apakah Anda yakin tidak ingin melarikan diri? Tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan keluar. Yang Feiyan berkata dengan bangga, kedua pedang itu tampak dingin, kalau begitu aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan. Lihat pedang ganda hati jahat membaca gerakan, pedang ganda terbang keluar, dan kecepatan sangat cepat, serang Yang Feiyan itu dari arah yang berbeda sekaligus. Dalam sekejap, semua orang tidak melihat apa yang sedang terjadi. Pedang itu tiba di Yang Feiyan. Yang Feiyan terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa teknik pedang-pedang kembar bisa begitu cepat? Jadi Yang Feiyan dengan cepat mengumpulkan topeng roh, dan Shuang Jiansha mencibir, topeng rusak, ingin melawan. Naif. Saya melihat bahwa Shuang Jiansha segera meningkatkan kekuatannya, membuat kedua pedang itu berpindah-pindah ke sana, menyerang masa lalu lagi, dan bersiap untuk berlari cepat. Tetapi ketika kami mengira kedua pedang ini dapat menghancurkan topeng aura Yang Feiyan, kedua pedang itu tetap berada di udara, dan hanya berjarak satu kepalan tangan dari topeng Yang Feiyan. Apa yang terjadi? Orang-orang tercengang, dan Shuang Jiansha mengerutkan kening dan terus mengendalikan kedua pedang itu, tetapi kedua pedang itu benar-benar di luar kendali. Yang Feiyan penasaran. Apakah Kaisar Lin melindungiku? Lindi?
Kaisar menatap Lin Tian, tetapi Feng Aosuan tidak tahu apa maksud Yang Fei Yan. San Xiu di sekitar bercanda, "Jalang, setiap kali kamu mengatakan bahwa Kaisar Lin melindungimu, jam berapa itu menjadi kenyataan?" "Itu benar. Kamu menggunakannya setiap kali kamu melarikan diri." Tidak hanya para tukang yang longgar ini, tetapi juga mereka yang berasal dari aliansi surga dan zaman kuno tertawa, penyihir hebat ini. Setiap kali dia mengatakan ini, dia akan melarikan diri. Ya, setiap kali dia berteriak meminta perlindungan Kaisar Lin. Yang Fei Yan marah, tetapi juga menatap kemudian, "Kamu tidak menghina idola saya." "Berhala?" Ketika mereka mendengar ini, mereka tertawa, dan orang-orang dari aliansi Tiangmu bahkan bercanda, "Penyihir hebat, idola Anda tidak dapat menyelamatkan Anda hari ini." "Itu benar, iblis besar, sebaiknya kamu menyerahkan dirimu, atau kamu tidak akan tahu bagaimana mati nanti." Yang Fei Yan tidak yakin, dan menunjuk kedua pedang mengambang di depannya. "Lihat, Tuan Lin telah melindungiku dari dua pedang ini." Ini membuat orang berpikir itu tidak masuk akal. Beberapa orang bahkan berkata, "Jalang, saya pikir Anda pasti memiliki senjata ajaib untuk mengusir pedang." "Ya, itu benar, Jalang, jangan main-main dan menakut-nakuti orang." Yang Fei Yan tidak memilikinya, tetapi orang-orang ini tidak percaya sama sekali, terutama pedang Gandasa berkata, "Aku akan melihat berapa lama kamu bisa menahannya." Pada saat ini, ada bayangan pedang merah yang tak terhitung jumlahnya di depan roh pedang ganda. Para penonton segera datang ke tempat kejadian, dan beberapa bahkan menertawakan Yang Fei Yan. Soalnya, ada begitu banyak pedang. Yang Fei Yan khawatir, tetapi kaisar ribuan orang di sekitar Lin Tian tersenyum dan berkata kepada Lin Tian, "Guru, saya tidak berharap Anda memiliki begitu banyak penggemar." Lin Tian menatap Kaisar Wan Qian, yang segera berubah menjadi malu, "Saya sedang berbicara tentang penggemar murni." Lin Tian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, lalu dia melihat kedua pedang itu dan berkata sambil tersenyum, "Kamu datang untukku. Mengapa mengganggunya?" "Wah, jangan khawatir, tunggu saja." Kedua pedang itu saling menatap, dan Yulong tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar, kamu akan segera datang." Lin Tian mengabaikan orang-orang ini, tetapi mendatangi Yang Fei Yan dan membuang kedua pedang itu ke samping. Orang-orang bingung. Beberapa orang bergumam, "Begitu santai." Xuan Jiansha bahkan lebih bingung. Bagaimanapun, kedua pedang ini, tetapi senjata ajaibnya, belum lagi pil emas, adalah orang yang terganggu. Tidak mungkin untuk mengambilnya. Tapi sekarang, Lin Tian dengan mudah kehilangan kedua pedang ini, dan Lin Tian juga menatap Yang Fei Yan dan berkata, "Apakah kamu murid ceri jahat? Dia benar-benar leluhurku. Bagaimana kamu mengenalnya?" Yang Fei Yan bingung, tetapi para penonton tidak tahu apa yang dibicarakan Lin Tian dan istrinya. Sebaliknya, kedua pedang itu berkata, "Jika kamu ingin mati bersama, aku akan memberimu tumpangan." Pada saat ini, Xuan Jiansha membuat api dan pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan orang-orang mengira Lin Tian akan dihancurkan terlebih dahulu. Bagaimanapun, kultivasinya adalah emas. Tapi Yang Fei Yan terkejut. Dia dengan cepat mengeluarkan selembar kain. Kemudian kain itu berkilauan dengan emas, dan akhirnya menghentikan Lin Tian dan Yang Fei Yan. "Saya melihat api dan hujan pedang menghantam kain satu persatu. Kedua pedang itu tidak mau, dan bersenandung. Aku mengerti bagaimana kamu bersembunyi kali ini." Kemudian mereka melihat bahwa Lin Tian dan Yang Fei Yan dikelilingi oleh hujan pedang merah api, dan Yang Fei Yan terkejut, begitu banyak hujan pedang, bahkan jika Yang Fei Yan ingin menggunakan kain untuk melawan, itu tidak bisa menahan begitu banyak, terutama hujan pedang ini, juga bisa datang dari segala arah. Jadi Yang Fei Yan terkejut. Wajahnya, yang penuh dengan tumbuhan hijau, menatap Lin Tian. "Kamu, pergi sekarang, aku akan melawan." "Kamu yakin bisa?" Lin Tian menatap Yang Fei Yan dan bertanya sambil tersenyum. Yang Fei Yan tidak menyangka Lin Tian akan memiliki lelucon seperti itu saat ini dan berkata, "Aku tidak bercanda." Para penonton tertawa, lihat, kedua orang ini mengira mereka sedang bermain. Saat hujan pedang turun, mereka akan menderita. Juga diyakini bahwa kedua orang ini akan mati dengan cara yang sama. Pada saat yang sama, Niu Long di sana berteriak dengan penuh semangat, "Bunuh mereka!" Tetapi Guan Shan selalu merasa itu tidak sesederhana itu, dan pria di kursi sedan itu berkata kepada Xuan Jiansha, "Jangan bunuh anak itu sepenuhnya." "Iya." Kedua pedang menanggapi suara itu, dan kemudian mereka semua mengarahkan hujan pedang ke Yang Fei Yan. Jadi orang-orang melihat bahwa hujan pedang turun seperti hujan lebat, mengidari udara. Yang Fei Yan mengontrol kain untuk melawan, tetapi hujan pedang terlalu banyak, dan juga sangat ganas, membuat kain jatuh satu persatu, menghubungkan Yang Fei Yan dengan seluruh orang, dan mundur beberapa langkah. Tetapi saat ini, semua orang melihat pemandangan keterkejutan. Lin Tian datang ke Yang Fei Yan, dan hujan pedang itu, khususnya, pedang Qi, semuanya tersebar dari Lin Tian. Melihat mereka semua bodoh, Niu Long dan Guan Shan juga ditutup matanya. Adapun Xuan Jiansha, dia terkejut dan berkata, "Ada apa?" Yang Fei Yan bingung untuk menurunkan kain itu, dua mata menatap Lin Tianhu yang berdiri di depannya. Hanya Kaisar yang tertawa, keterampilan Tuan membagi Qi sangat kuat. Pemisahan Qi.
Feng Aosuan tidak tahu apa ini, tetapi Shen Qingyu berkedip, dia selalu memiliki keterampilan yang tak ada habisnya. Feng Aosuan juga menemukannya, dan pria di kursi sedan itu tiba-tiba terkejut, "Wah, apa hubungan antara kamu dan Tian Shuimen?" Lin Tian tahu bahwa orang-orang di kursi sedan mengenal Tian Shuimen, jadi dia tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa saya ada hubungannya dengan arus?" Tuan Shui itu adalah leluhur Tian Shuimen, dan jenderal aliansi kita yang kalah. Orang-orang di dalamnya bangga. Lin Tian mencibir, "Benarkah? Wah, jangan bilang bahwa arus adalah tuanmu, atau kamu mendapatkan kisah nyatanya." Pria di kursi sedan itu sedikit bersemangat, seolah dia berharap Lin Tian ada hubungannya dengan arus. Tapi Lin Tian menatap kursi sedan dan berkata, "Ini hubungan yang baik dengan saya." Saat ini, Lin Tian tidak mengatakan dengan jelas, tetapi biarkan orang-orang di ruangan itu menebak. Beberapa orang juga ragu, tidak bisakah bocah ini mendapatkan biografi sebenarnya dari kaisar saat ini. Beberapa orang bahkan lebih bertanya-tanya, penguasa aliran air telah hilang selama bertahun-tahun, bagaimana bisa seorang anak laki-laki tiba-tiba muncul sekarang untuk membagi keterampilan Qi-nya. However, Niu Long, yang berada di samping kursi sedan, berkata kepada orang-orang di kursi sedan, "Tuan, tidak, bocah ini, dia akan memiliki berbagai prestasi ribuan kaisar." Kata-kata Niu Long membuat Anda semakin ingin tahu tentang siapa Lin Tian dan mengapa dia adalah penguasa aliran air dan penguasa ribuan. Adapun orang-orang di kursi sedan, dia berkata dengan dingin, "Sepertinya bocah ini harus mendapatkan kisah nyata dari kedua orang ini." "Tuan, apa yang bisa saya lakukan?" Niu Long khawatir, dan orang-orang di kursi sedan berkata kepada Shuang Jiansha, "Mundurlah." Iya. Shuang Jiansha menyingkirkan pedangnya Qi, dan beberapa orang tidak mau mundur. Adapun orang-orang di kursi sedan, mereka berkata kepada Lin Tian, "Wah, saya tidak peduli siapa Anda. Selama Anda bergabung dengan aliansi Tianggu kami mulai hari ini, saya dapat menjamin Anda Ronghua Fugui seumur hidup dan sumber daya kultivasi yang tak ada habisnya." Hal ini membuat banyak pembudidaya bebas menunjukkan rasa iri, sementara Yang Feiyan berkata kepada Lin Tian, "Nak, jangan percaya rubah tua ini." "Rubah tua?" Lin Tian memandang Yang Feiyan dengan aneh, dan Yang Feiyan mengangguk, "Ya, rubah tua ini sangat licik. Jangan dengarkan dia." Orang-orang di kursi sedan berkata dengan dingin, "Nona muda, jika Anda ingin hidup hari ini, diamlah untuk saya." "Hei, aku tidak tertutup. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa datang dan membunuhku." Yang Feiyan tidak takut. "Menurutmu apa yang bisa aku lakukan untukmu?" Pria di kursi sedan itu berkata dengan dingin. Yang Feiyan tidak khawatir. "Jika kamu punya cara, kamu akan menangkapku. Mengapa membiarkan saya hidup sampai hari ini?" Orang-orang di kursi sedan tiba-tiba tertawa, dan para penonton bertanya-tanya apa yang ditertawakan orang-orang di kursi sedan itu. "Tuan, ada apa denganmu?" Niu Long bertanya dengan ragu, dan orang-orang di kursi sedan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saya dulu membiarkan Anda melarikan diri karena serangga saya belum dapat memasuki tubuh Anda, tetapi beberapa waktu yang lalu, saya telah menyebarkan serangga kedua area Anda, jadi pada saat ini, Anda berdua telah diracuni oleh serangga saya." Yang Feiyan terkejut, tetapi Lin Tian sangat tenang. Shen Qingyu khawatir. "Apa yang bisa saya lakukan sekarang?" Namun, Kaisar menghibur dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, serangga kecil menginginkan nyawa tuanku." Orang itu naif. Shen Qingyu lega mendengar ini, tetapi anginnya semakin aneh. Para penonton mulai mengejek satu demi satu, "Wanita bau, kamu juga punya hari ini." "Sialan, aku tidak menyangka ajalmu akan datang." "Wanita bau, serangga raja bukanlah serangga biasa." Orang-orang dari aliansi Tianggu sangat senang. Niu Long juga dengan senang hati bertanya kepada orang-orang di kursi sedan, "Tuan, serangga jenis apa yang Anda berikan kepada mereka kali ini?" Orang-orang di kursi sedan berkata sambil tersenyum, "Aku akan memberikannya kepada mereka, serangga tingkat Sen." Ketika semua orang mendengar tentang level Sen, mereka menarik napas, dan Yang Feiyan juga menatap, "Kamu benar-benar rela menyerah." Tapi Lin Tian tersenyum, "Bak level suci. Bukankah itu mirip dengan es suci binatang pirit?" Orang-orang tidak berharap Lin Tian tertawa, tetapi orang-orang di kursi sedan menang. "Wah, saya adalah serangga tingkat suci yang disebut baju besi emas pemakan darah. Saya tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang atau bahkan merasakannya dengan jiwa. Tapi begitu saya memasuki tubuh seseorang, saya akan hidup dengan menghisap darah dan roh orang itu. Jadi selama aku memberimu perintah, serangga ini tidak bisa membuatmu hidup dalam sekejap seperti kematian." Ketika kami mendengar tentang darah yang memakan baju besi emas, kami terkejut. Beberapa orang berseru, "Yang kedelapan di antara serangga tingkat suci, Golden Armor pemakan darah? Aku tidak menyangka akan melihatnya seumur hidupku. Ini adalah akhir dari keduanya." Ketika orang-orang ini membicarakannya, Niu Long sangat senang, "Tuan, Anda sangat kuat." Orang-orang dari aliansi Tianggu juga menyanjung satu demi satu, "Tetua Gu akan hidup selamanya." Selama-lamanya. Tapi Lin Tian tiba-tiba mulai tertawa, dan mereka tidak mengerti mengapa dia masih tersenyum. Di sisi lain, Yang Feiyan hanya berteriak gembira, tapi sekarang dia penuh kebencian.
Dia bahkan berpikir dia akan mati hari ini. Saya pikir saya akan mati dalam pertempuran dengan orang lain, tetapi saya dibunuh oleh serangga dan serangga. Benar-benar pecundang.